Halo Sobat Alur, apa kabar? Hari ini aku akan ngasih tahu alur cerita film Surrogate. Alur film tentang teknologi robot Avatar. Bagi kalian yang udah nonton film Avatar, Megan, dan film sejenisnya, wajib ngikutin alur cerita ini. Spoiler warning ya sobat, yang nonton sampai habis ada plot twist yang rugilah kalau di skip. Sebelum nonton, mohon dukungannya dengan klik subscribe, karena dukungan kalian berarti besar buat So Far Story. Di masa depan ada teknologi di mana orang bisa gerakin robot kayak avatar gitu. Cara gerakinnya pakai pikiran aja, yang dinamai surrogate. Namun ada beberapa orang, sebut aja Dread, yang nggak setuju sama teknologi ini. Nggak sukanya orang ini masih menjadi misteri. Mereka membangun tenda-tenda di seluruh dunia. Mereka dipimpin sama The Prophet, yang ngasih tahu kalau surrogate itu bohong aja. Pria ini namanya Jared, sedang diantar ke opera, tapi dia mutusin nggak mau pergi. Dia minta sopirnya untuk dibawa ke klub. Jared pun masuk dan dia berjoget di sana. Dia bertemu sama cewek dan mereka keluar. Waktu mereka mau lagi ada psikopat mau begal. Jared langsung aja mergokin. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan psikopat yang mau begal tadi pergi. Terus ada kecelakaan, ada korban di sana. Nggak taunya si Jared, agen Greer dan Peter, anggota FBI, menyelidiki kematian Jared, yang ternyata bukan surrogate yang terdaftar. Mata dan chip ID Jared udah gosong. Cewek tadi pun dilaporkan hilang oleh operatornya, yang menurut mereka aneh. Mereka pergi mengunjungi operatornya. Nggak taunya laki, namanya Kim. Kim ini pun agak psikopat juga kurasa. Laki tapi make surrogate cewek. Ternyata Kim udah meninggal. Greer memutar ulang rekaman sebelum surrogate Kim meledak. Mereka belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Greer balik ke apartemennya, di mana dia meletakkan air untuk operatornya sendiri. Dia ngisi baterai dan bangun. Dia jalan-jalan di rumahnya dan sampai ke kamar tidur anak. Anaknya kemana ya? Masih menjadi misteri. Dia ketemu surrogate istrinya Maggie di dapur, dan mereka pun nyiapin sarapan. Dia nyaranin liburan bareng ke suatu tempat, dan ninggalin surrogate mereka di rumah. Dia ngeluh kalau mereka udah jarang bareng-bareng lagi. Tapi Maggie nyela kalau mereka bareng-bareng sebagai surrogate. Lalu dia berangkat kerja. Ada dua orang masuk kamar Jared, dan menemukan badannya dalam kondisi yang sama kayak Kim tadi. Ahli patologi melaporkan kalau otak mereka mencair di tengkorak, dan apapun yang terjadi sama surrogate akan mempengaruhi operatornya. Greer melihat saat-saat terakhir Jared, dan ia melihat tersangka. Mereka nyoba untuk lihat senjata dari tersangka. Mungkin ini pembunuhan pertama. Langsung aja mereka dapat telepon dari bapaknya Jared, Lionel Chanter. Dia adalah penemu surrogate yang kabarnya dia di PHK di perusahaan VSI 7 tahun lalu. Agen Greer pergi menemui Dr. Chanter dan bertemu dengan salah satu surrogate-nya. Surrogate-nya mirip sama Jared ya. Chanter bilang dia minjemin surrogate ke anaknya agar bisa lebih dekat dengan anaknya. Peter ngingetin, make surrogate yang nggak terdaftar itu pelanggaran. Greer juga bilang dia kehilangan putranya dan bertanya apa dia tahu kenapa orang ingin memburu Jared atau dirinya sendiri. Chanter ngasih tahu kalau mereka mengejarnya, maka dia bertanggung jawab atas kematian anaknya. Surrogate Chanter langsung nggak aktif karena begitu sedihnya. Para agen kemudian pergi ke markas VSI dan ketemu Victor Well. Tampaknya dia mengenal agen Stone, bosnya orang itu. Greer nanya gimana kepala surrogate bisa meledak dari dalam. Tapi orang legalnya ngasih jawaban mengelak. Nggak nemu jawaban yang dia mau. Mereka pun keluar. Melihat situasi kosong, mereka pergi ke departemen teknik dan bertemu dengan staf bernama Steinberg yang ngasih tahu mereka kalau chip ID rusak. Operatornya langsung nggak aktif. Ini kejadiannya serupa sama beberapa tentara militer yang balik dari tugas. Surrogate-nya kehilangan mata. Mereka ngecek badan surrogate-nya, dan badannya nggak ada kerusakan. Steinberg bilang mereka kembali tanpa chip ID. Agen itu kemudian pergi menemui Kolonel Brandon dan nanya apakah ada senjata sedang dikembangkan yang bisa menghancurkan surrogate. Dia bilang dia akan tahu jika senjata seperti itu ada, karena mereka secara rutin melepas motherboard dan optik untuk dianalisis
analisis. Balik ke markas FBI, Peter telah menemukan identitas penembaknya. Namanya Miles Strickland. Dia udah masuk dalam daftar kriminal, tapi dia dilepaskan, sehingga Peter curiga ada orang dalam yang melindunginya. Dia dilacak di Boston, dan para agen lapangan diberitahu. Ini Bobby. Dia ngasih tahu Peter, dia dapat mengakses suroget yang online dari ruang kontrolnya. Bobby bukan suroget, dan menunjukkan gimana dia bisa memutuskan koneksi operator manapun dari suroget mereka. Dia bilang ini legal, tapi Bobby bilang kalau ini wilayah abu-abu. Greer berada di helikopter mengejar Strickland. Dia diperingatkan, dia berada di wilayah udara terbatas, tapi dia cuek aja. Strickland dijebak oleh polisi, tapi mengeluarkan senjatanya, yang menghancurkan semua suroget polisi. Greer mengawasi dari atas, dan Strickland mengarahkannya ke helikopter. Greer terputus dari surogetnya, pas banget sebelum dia kena senjata itu. Dia terhubung kembali saat helikopter jatuh dan terlempar. Dia kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Dia ambil senjatanya dengan tangan satunya dan mengejar Strickland. Senjata Strickland gak berfungsi. Greer menyusulnya dan meminta tas itu. Tapi dia ada di camp bebas suroget yang dikelilingi oleh Dreads dan ditembak. Operator Greer keluar dari posisinya. Peter ditegur oleh Stone karena tidak bisa mengendalikan Greer dan diperintahkan untuk keluar pada hari itu. Di rumah, Maggie kembali dan menemukan Greer kesakitan. The Prophet datang menemui Strickland dan bertanya siapa yang ngasih dia senjata. Dia nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. The Prophet muncul di berita. Di situ dibilang suroget telah menyatakan perang dengan memasuki wilayah mereka. Di rumah sakit, Greer sadar kembali. Dia dikunjungi oleh Stone dan diberitahu kalau dia beruntung masih hidup. Dia telah diskor dari tugas dan Stone mengambil alih kasus ini. Dia tidak akan menerima suroget baru sampai setelah penyelidikan. Greer meninggalkan rumah sakit, terus dia ketemu Peter. Dia sedikit cemas berada di sekitar suroget pertama kalinya. Greer kembali ke tempat surogetnya saat pas waktu dihancurkan. Dia lihat tubuh Strickland dikremasi dan kemudian meminta untuk berbicara dengan The Prophet. Dia dipukuli, tapi dia ngasih tahu The Prophet kalau dia harus mendapatkan senjatanya. The Prophet bilang kepadanya kalau dia menemukan senjata itu, dia akan balikin. Greer kemudian dikeluarkan dari wilayah mereka. Waduh, loh, itu ternyata The Prophet punya senjatanya. Pas jalan pulang, Greer ditawari tumpangan oleh salah satu suroget Chanter. Greer cerita dia kehilangan putranya dalam kecelakaan mobil. Meskipun Greer meyakinkan Chanter kalau orang yang membunuh Jared sudah mati, Chanter membalas bahwa teknologinya jauh di luar kemampuan Dredd. Greer diperintahkan untuk fokus pada dari mana senjata itu berasal. Ketika dia kembali ke rumah, dia lihat sekelompok suroget sedang berpesta dengan Maggie. Greer mencoba berkelahi sama suroget itu, tapi mereka mengejeknya karena badan aslinya yang lemah. Saat dia berjalan keluar, Maggie mengejarnya dan nanya dia maunya apa. Dia bilang dia mau istrinya, wanita yang ada di kamar itu, bukan suroget. Maggie pergi ke kamarnya dan melihat sosok berbaring di tempat tidur. Dia terputus dari operatornya dan mulai menangis. Greer pergi ke markas FBI untuk menyelidiki VSI. Sementara itu, orang yang tak dikenal pergi ke rumah Peter, membunuhnya dan mentransfer operator suroget ke orang lain. Suroget Peter keluar dari tempatnya. Greer pergi menemui Brendan dan bertanya tentang senjata itu. Dia ngasih tahu Greer kalau itu perangkat overload yang dirancang untuk mengakhiri pertempuran dengan satu tembakan, dengan memasukkan virus perangkat lunak langsung ke CPU, dan langsung menonaktifkan suroget. Mereka nggak tahu itu juga akan membunuh operatornya. Senjatanya dibuat sama VSI, tapi Brendan percaya semuanya telah dihancurkan. Greer cerita The Prophet memiliki salah satu senjata, dan Brendan tampak ketakutan. Dia ngasih tahu Greer, dialah yang akan menangani ini. The Prophet memberikan senjata itu pada dua orang yang diperintahkan untuk mengirimkannya ke agen Peter. Stone mergokin Peter di lemari arsip
yang memberitahunya dia sedang menyelidiki VSI. Peter bilang ke Stone dia sedang mencari di file penggajian dan dia mengarahkannya ke area yang benar. Greer mengunjungi surrogate Maggie di tempat kerja dan meminta maaf untuk malam itu. Dia bilang ke Maggie dia mencintainya, tetapi nggak bisa tidur karena dia terus memikirkan putranya. Maggie menjawab dia pun nggak tidur, tapi satu-satunya alasan dia bersemangat keluar rumah lagi adalah karena inilah dia yang sekarang. Greer mencoba melanjutkan, tapi Maggie memutuskan sambungan dan minum obat. Pihak militer tiba untuk mengambil senjata. Pas banget The Prophet lagi nge-podcast. Mereka mulai menembaki tentara surrogat, tapi dengan mudah diatasi. Namun, terungkap bahwa The Prophet sebenarnya adalah surrogat dan dikendalikan oleh Canter. Wow, plot twist kali ini benar-benar nggak nyangka ya. Kukira The Prophet itu manusia, ternyata surrogate juga. Peter ngasih tahu Greer kalau dia telah menemukan Strickland ada dalam daftar gaji dan Stone menyewanya untuk membunuh Canter. Greer kembali ke markas besar dan ngasih tahu mereka dia ada di sini untuk membersihkan mejanya. Dia bilang di depan semua orang, Victor Well dari VSI kirim salam. Stone membawa Greer ke kantornya dan Greer cerita tentang apa yang dia ketahui. Stone mendapat senjata dari VSI, menyewa Strickland untuk membunuh Canter. Hanya aja dia nggak sengaja membunuh putra Canter. Stone mencoba meminta bantuan, tapi Greer menonaktifkannya dan mengakses optiknya, mendownload file rahasia. Operator Stone memanggil agen lain untuk menghentikan Greer yang pergi, tapi mereka udah telat. Greer masuk mobil bersama Peter. Dia menemukan VSI mau Canter mati karena dia bersekutu dengan The Prophet yang mendanai gerakan anti-surrogat. Peter bilang kalau Stone membutuhkan kode akses untuk menggunakan senjata itu, jadi mintalah dia untuk menemukannya. Peter menemukannya dengan cepat, dan kemudian dia menabrakkan diri ke mobil. Waduh, pengkhianatan apa lagi nih? Peter ngambil senjatanya, tapi Greer pindah ke kursi pengemudi dan mengejarnya. Dia menabrak depan toko ketika FBI datang untuk menangkapnya. Dia bersembunyi di antara tubuh surrogat. Sungguh action kejar-kejaran yang menegangkan. Berhasil lolos, Greer mencuri mobil lain dan menelpon Bobby untuk meminta agar koneksi Peter diputus. Namun, Peter udah bersamanya memasuki seluruh jaringan surrogat. Dia nelpon Maggie untuk ngasih tahu agar segera memutuskan hubungan karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Stone datang untuk menemui Peter dan dia bertanya, apa rekan lamanya di VSI membayarnya dengan baik? Stone menyadari bahwa dia sedang dioperasi oleh Canter. Dia bertanya, apakah rencananya adalah membawa mereka semua kembali hidup seperti Dredd? Dia menjawab, Canter berencana untuk mengembalikan mereka semua menjadi seperti manusia sebelum dia membunuh Stone dengan senjatanya. Greer tiba untuk menemui Canter dan harus melewati beberapa surrogat. Sementara Peter terus mengupload virus ke jaringan. Canter berbicara dengannya, tapi harus memutuskan sambungan dari Peter. Dia bilang kepadanya dia akan mengambil kembali apa yang dia temukan. Virus udah diupload dan Canter mengakhiri hidupnya. Greer mengambil alih status operator untuk Peter dan melepaskan Bobby. Bobby memberikan instruksi bagaimana melindungi operator dari surrogat. Udah selesai, Greer memutuskan untuk tidak menyelamatkan para surrogat dari kehancuran. Tepat sebelum militer masuk dan menembak mati Peter. Semua surrogat ditutup. Operator mulai muncul ke kehidupan normal. Greer kembali ke rumah untuk menjumpai Maggie yang keluar dari kamarnya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Itu tadi alur ceritanya. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.